Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, saya Johannes Eka Prastia Tanjung, Minister Counselor Ekonomi Kreatif Digital, Percepatan Startup dan Diplomasi Publik, mengucapkan selamat datang, welcome, pada webinar Meraup Potensi Ekonomi Kreatif dan Digital, Animasi, E-Sports, dan Games di masa pandemi. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber kunci yang akan share mengenai apa sih kunci dan kiat untuk menjadi pelaku industri kreatif dan digital, khususnya menjadi gamer andalan, pembuat e-sport, dan juga animator. Tapi sebelum itu, izinkan saya juga mengawali dengan menyebutkan apa tagline-nya, apa sih kuncinya, kenapa animasi, e-sport, games menjadi 3 penyumbang terbesar produk domestik bruto atau GDP Indonesia sepanjang pandemi. Kira-kira apa kuncinya, teman-teman? Di tahun 2015, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ini sudah saatnya bagi ekonomi kreatif menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan terbentuk Badan Ekonomi Kreatif yang kemudian beralih menjadi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif di tahun 2019. Sementara di tahun 2018, Bapak Presiden juga menyampaikan komitmen penuh dari pemerintah Indonesia terkait dibangunnya ekosistem ekonomi digital. Dan kita melihat betapa ekonomi kreatif dan digital kemudian bergulir begitu besar di Indonesia. Nah, di masa pandemi, 3 subsektor ini kemudian terbukti membantu subsektor lainnya. Kita tahu ada 17 subsektor ya, ada fashion, ada kuliner, ada kerajinan tangan, ada seni pertunjukan. Semua rupanya terbantu dengan 3 subsektor yang tadinya tidak mendapatkan atensi dari masyarakat. Nah, untuk itu sebelum kita mendengarkan pandangan para narasumber yang saya akan reveal, kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kuasa Usaha Ad Interim Republik Indonesia, Ibu Zelda Wulan Kartika. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang serta selamat sore. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Ivan Chen, CEO Anantarupa Studio, Bapak Andre Surya, pendiri Inspire Studio, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Nama saya Zelda Wulan Kartika, saya adalah kuasa usaha ad interim di KBRI Seoul. Saya mengucapkan selamat bergabung dalam webinar yang berjudul Meraup Potensi Ekonomi Kreatif dan Digital di Tanah Air, Animasi, Games, dan E-Sports. Tema ini sangat tepat waktu menyusul selesainya penyelenggaraan KTT G20 di Bali pekan lalu. Transformasi digital menjadi salah satu prioritas presidensi Indonesia di G20 tahun ini dan telah menghasilkan komitmen dari para pemimpin negara anggota G20 untuk mendukung pengembangan keterampilan dan literasi digital dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif. Industri konten digital dan kreatif, termasuk animasi, games, dan e-sports, di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Pada tahun 2021, industri digital Indonesia memiliki nilai ekonomi tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar 70 miliar dolar AS. Tahun lalu, subsektor film, aplikasi, dan game menyumbang sebesar 9,17%. Sementara di tahun ini, kontribusi subsektor aplikasi dan games diproyeksikan meningkat di atas 10 hingga 15%. Nilai ini diperkirakan akan terus berkembang hingga mencapai 146 miliar dolar AS di tahun 2025. Sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia di pusat, KBRI Seoul juga mendukung pengembangan ekosistem industri konten digital dan kreatif di Indonesia. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh KBRI Seoul adalah perluasan tugas dan fungsi penerangan sosial budaya menjadi mencakup pula ekonomi kreatif
digital, dan percepatan startup. Inisiatif ini dilakukan sejak awal tahun 2022. Meski masih tergolong baru, yaitu 11 bulan, KBRI Seoul telah memfasilitasi berbagai pertemuan antara pelaku industri digital dan kreatif antara Indonesia dan Korea Selatan. Nah, akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Saya yakin upaya tidak akan mengkhianati hasil. Maka besar harapan saya agar kegiatan hari ini dapat menggugah semangat generasi muda Indonesia, termasuk mereka yang sedang menuntut ilmu atau bekerja di Korea Selatan, untuk membangun industri dan meraup potensi ekonomi kreatif di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali apa yang disampaikan Ibu, webinar ini sangat timely. Kenapa? Karena kita melihat di tahun 2022 ini, pemerintah Indonesia dan tentunya seluruh rakyat Indonesia menjadi tuan rumah dari perhelatan akbar konferensi tingkat tinggi G20. Di mana salah satu pilar temanya mengangkat isu transformasi digital. Dan kini saatnya saya memperkenalkan dua tokoh di bidang transformasi digital yang dengan karya dan kinerja mereka turut mengharumkan bendera merah putih di luar negeri. Yang pertama adalah Bapak Ivan Chen. Annyeonghaseyo Pak Ivan. Annyeonghaseyo Pak. Pak Ivan adalah tokoh pendiri di balik Ananta Rupa Studio. Siapa yang tidak tahu Lokapala? Ayo, kalau misalnya belum pada main, ikutan langsung main ya, langsung download. Nanti Pak Ivan bisa share juga linknya. Dan yang kedua adalah Bapak Andre Surya. Halo semua. Bapak Andre Surya adalah tokoh di balik Inspire Studio dan School of Art Design ya Pak ya. Inspire School of Digital Art. Inspire School of Digital Art. Thank you for revising that. Dan juga banyak yang tahu Pak Andre ini adalah tokoh di balik beberapa blockbuster Hollywood movies. Transformer, betul Pak? Ya, Iron Man 1 dan 2. Iron Man 1 dan 2. Siapa yang suka Iron Man 1 dan 2? Ya, ada Star Trek, Terminator. Star Trek, Terminator, banyak sekali. Nanti bisa diskusi ya, adik-adik, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, silahkan. Di sebelah Pak Andre ada Pak Christian. Nah, Pak Christian ini sebenarnya guest star kita nih. Sebenarnya nggak boleh di-reveal dulu, tapi udahlah kita reveal juga sekalian. Pak Christian adalah mitra di balik suksesnya juga Inspire Studio. So he's the business partner dari Pak Andre. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita minta Pak Ivan untuk mengawali paparan pertama. Silakan Pak Ivan. Terima kasih Pak Johannes sudah memfasilitasi kami. Kemarin KBRI memfasilitasi kami di ajang G-Star yang minggu lalu, dan hari ini kami berkesempatan buat sharing-sharing tentang industri konten atau industri IP ya, konten dan IP. Oke, saya CEO dari Ananta Rupa Studios. Next Pak. Jadi perusahaan saya sudah berdiri dari tahun 2011 sebenarnya, dan kami memang focusing di games. Tapi waktu awal-awal kami banyak melakukan B2B ya, mengerjakan banyak services buat perusahaan lain. Next. Nah, ini beberapa pekerjaan yang kita pernah lakukan, udah ratusan games dan berbagai macam aplikasi di augmented reality, virtual reality yang kita sudah kerjakan dari tahun 2011 sampai 2018. Next. Nah, kita juga pernah membuat augmented reality museum di 2012. Kemudian 2014 kita bikin virtual reality museum platform di 2014. Di 2015 kita bikin virtual tourism platform yang membuat Indonesia jadi ranking 9 di World Expo Milano. Next. Nah, saya juga sama teman-teman kumpul, kita bikin asosiasinya namanya Cakra. Asosiasi ini fokus ke pengembangan sektor IP atau konten. Jadi kalau dilihat ada Chris Lee yang dia punya Caravan Studio ya, yang banyak bikin visual development buat film-film di Indonesia dan bahkan beberapa film Hollywood juga. Kalau penonton Old Guards di Netflix itu Caravan Studio yang bikin visual development-nya. Terus ada Andi Surya di sini yang perusahaannya terkenal di VFX dan animation, nanti akan menjelaskan sendiri. Terus ada bagian musik, ada bagian mainan dan sebagainya. Nah, kami ingin supaya
sektor IP atau industri kreatif yang berbasis konten ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi negara ke depannya. Kenapa? Karena Indonesia ini kaya banget, ya kan? Indonesia kaya banget tentang budayanya, tapi ekosistem di industri kreatifnya masih belum terbentuk dengan proper. Jadi kami ingin supaya itu bisa terbentuk lah di masa depan. Next. Nah, selain itu saya juga tergabung di Komisi Ekraf Jakarta sebagai Wakil Ketua 2, dan tahun kemarin di bulan Agustus ini sebulan sebelum Mark Zuckerberg merubah Facebook menjadi Meta, kita sudah ada Jakarta Metaverse. Terus kemudian disambung tahun ini ada NXT Summit, kemarin juga melibatkan KBRI Indonesia di Seoul, Pak Johannes juga bantu kami. NXT Summit adalah konferensi internasional yang kemarin tema utamanya itu Web3. Kita menyambut Web3 dan ekosistemnya. Nah, apa yang kita lihat di sini sebenarnya Indonesia jangan cuma jadi pengikut, tapi kita juga harus bisa mengantisipasi masa depan lah, karena sebenarnya masa depan itu bisa diramal istilahnya. Kenapa? Kalau kita lihat pattern-pattern di masa lalu, masa depan itu gampang diramal karena patternnya akan selalu berulang. Nah, contohnya kita lihat di tahun 1969 itu ketika ARPANET membangun infrastruktur internet pertama kali, itu masih berupa kayak jalurnya dulu gitu. Nah, baru kita tahun 80-an ketika peneliti di CERN itu membuat hypertext markup language, hypertext protocol yang membentuk fondasi bagi World Wide Web, WWW ya. Dan itu yang membuat kemunculan bisnis-bisnis di atas Web 2, ya bisnis.com di awal tahun 90-an. Nah, setelah itu baru banyak konten-konten bermunculan, ada email pertama kali, terus kemudian ada banyak website, ada e-commerce, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat pattern bisnisnya adalah satu, teknologinya ditemukan, kedua, ada orang yang bangun infrastrukturnya, dan ketiga, ada yang bangun gedung-gedungnya, kemudian ada vendor yang isi dalamnya. Nah, di bisnis lain juga sama. Ketika blockchain pertama kali muncul, itu teknologinya. Kemudian ada orang yang bikin protokolnya. Jadi, protokol fungible token yang kemudian membangun ada cryptocurrency. Kemudian diciptakan ada protokol buat non-fungible token, NFT, dan sebagainya. Dan ini akan terus bergulir. Dan ke depannya apa? Kalau kita mau lihat ke depan, bisnis ke depannya, itu bisnisnya ada di konten. Pattern-nya sama. Oleh karena itu, saya dan Andre nanti akan sharing dikit ya. Saya akan sharing potensi di industri game dan e-sports. Andre bakal sharing di industri animasi dan film. Next. Nah, game itu oke. Sekarang mungkin game itu banyak saya dibicarakan, terutama e-sports. Apa sih? Saya akan present overview-nya dan challenge-nya apa. Next. Jadi pada waktu pandemi kemarin atau di masa-masa krisis, industri konten, terutama game ya, dan e-sports itu bukan hanya mampu bertahan, tapi kalau dilihat justru berkembang pesat. Jadi berkembangnya itu sampai 37% per tahun. Next. Nah, ini e-sports revenue yang sebelah kiri itu 2022 ini mencapai 1.000 miliar dolar, ya kan? 1,3 miliar dolar, sorry. Dan tapi ini hanya sebenarnya kayak satu bagian kecil dari industri game global yang tahun ini mencapai 3.000 triliun rupiah lebih ya, 3.000 triliun rupiah lebih tahun ini. Next. Nah, ini kalau dibandingin dengan industri film, industri game itu yang warna kuning, dan industri film itu yang warna hijau. Jadi sudah lebih dari 3 kali lipat. Ini di dunia. Kalau di Indonesia, industri game itu sudah lebih dari 6 kali lipat industri film. Dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun. Gede banget ya. Next. Nah, di Korea sendiri, uniknya adalah kita belajar banyak dari Korea ya. Karena meskipun ini data tahun 2014 atau 2017, ternyata cultural ekspornya Korea Selatan itu nomor 1 itu game online. Dan K-pop itu ranking 5, ya kan? Waktu itu besarnya game online itu 11 kali lipat industri K-pop atau 100 kali lipat industri filmnya Korea Selatan. Dan tahun kemarin saya lihat industri K-pop-nya mulai mengejar, tapi industri game-nya
masih 5 kali lipat lebih besar daripada industri K-pop. Next lagi. Nah, tidak semua game setara. Kenapa? Karena banyak di Indonesia punya pemikiran ya, kalau saya bisa bikin game, terus lalu bisa bersaing dengan industri global. Nah, kita bisa bandingin kalau kita bikin game kecil, itu kayak kita bikin rumah. Tapi kalau kita bangun game yang benar-benar buat industrinya, ya kan, itu kayak kita mau bangun gedung pencakar langit lah ya gitu. Jadi nggak bisa kita kumpulkan developer yang biasanya cuma bangun rumah satu lantai untuk bangun gedung pencakar langit, karena dibutuhkan arsitek, dibutuhkan engineering yang di bagian anti gempanya, dibutuhkan orang yang jago kelistrikannya dan sebagainya. Next. Nah, contohnya ini, satu game ini masuk top 10 di Indonesia dan global. Ini pembuatannya menghabiskan 1,5 triliun dengan pekerjaan lebih dari 400 orang, lebih dari 4 tahun ya. Jadi 2 tahun persiapan dan 2 tahun development. Dan ini revenue globalnya setiap tahun udah lebih dari 30 triliun. Jadi ada recurring revenue setiap tahun. Ini yang menjadi pembeda antara industri game dan film. Karena kalau film biasanya one time-nya itu gede pada waktu masuk di bioskop, kemudian nanti baru ada long tail-nya itu lisensinya diperjualbelikan di OTT dan media-media lain. Next. Nah, kalau kita lihat e-sports sendiri, e-sports ini adalah suatu ekosistem. Cuman memang di Asia Tenggara meskipun sangat populer e-sports, tapi banyak yang hanya menyoroti tentang pro timnya maupun hanya turnamennya. Padahal ini adalah sebuah ekosistem yang bergerak di sekitar kontennya, yaitu gamenya itu sendiri. Jadi kalau nggak ada gamenya, ya nggak akan terjadi ekosistem e-sportsnya gitu. Nah, disinilah berarti ke depan ini kalau misalnya game dan e-sports ini naik terus, ekosistemnya akan mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Misalnya kayak orang main game aja bisa hidup gitu, atau jadi caster atau jadi game analyst ya kan. Jadi ada banyak lagi, ada kayak jadi e-sports organizers dan lain-lain. Next. Nah, di Asia Tenggara termasuk Indonesia ya, 90% pemain gamenya memainkan game yang temanya e-sports. Ini dari research-nya Nico Partners. Next. Dan Indonesia sendiri untuk market sangat besar. Jadi masuk ranking 16 di dunia. Jadi dari ini data tahun 2020 ya, yang main game itu 111 juta dan awal tahun ini sudah mencapai 145 juta. Dengan revenue tahun kemarin industri game itu total 30 triliun. Hampir 30 triliun. Jadi ini bangsa yang besar sekali. Bangsa yang besar sekali. Tapi bangsa yang besar ini jangan sampai jadi bumerang, karena kalau kita nggak menguasai market lokal maupun mampu membuat game yang mampu mendatangkan pemasukan bagi negara, akhirnya kita nanti cuma ketinggalan aja. Next. Nah, ini datanya tadi yang saya bilang, awal tahun ini sudah 145 juta pemainnya, dan 60 jutanya adalah pemain game e-sports, di mana market share e-sports sendiri genre-nya lebih dari 60% itu MOBA. Next. Nah, kondisi dalam negeri sebenarnya agak cukup memprihatinkan. Jadi developer lokal hanya menguasai kurang dari 1%. Jadi ini yang bikin kita jadi ter-challenge ya, karena sudah sempat di-challenge oleh pemerintah Indonesia kemarin, udah ada meeting selama setahun bagaimana supaya penguasaan market lokal ini bisa ditambah. Jadi nanti bakal ada program untuk akselerasi industri game nasional dan terutama untuk menambah nilai ekspornya. Next. Jawaban kami, nah ini Lokapala. Jadi waktu Lokapala lahir, ya kan, itu sebenarnya nggak bermaksud buat anticipating industri game kita yang sudah lemah sekali, tapi karena kita mengkonsepkan Lokapala ini sudah sejak 2017 sebenarnya, dan kita mulai produksi 2018. 2017 itu apa yang membuat kita ingin membuat game temanya e-sports, ya kan, di mobile adalah kita lihat ada pattern-nya tadi. Karena kalau kita mau bikin game itu kayak harus bisa
ngeramah masa depan ya. Karena game-nya baru jadi bisa 2 tahun atau 3 tahun ke depan, jadi kita harus bisa ngelihat pattern-nya, kira-kira apa yang masih hot waktu game-nya udah jadi. Jadi nggak bisa berdasarkan data sekarang gitu, tapi harus bisa projecting dari data-data yang kita kumpulkan di masa lalu. Nah, waktu itu kita udah pengen bikin MOBA, kenapa? Karena ada banyak karakter yang kita mau perkenalkan, jadi ini banyak dari value budaya kita juga, nasional, jadi makanya ada banyak karakter yang terinspirasi dari mitologi maupun tokoh-tokoh sejarah dari berbagai zaman dan dari berbagai daerah di Indonesia. Tuh kalau dilihat ada Chandrawasih dari Papua, ada Nala itu dari Melayu, Sumatera ya, ada Rajapatni itu dari Jawa Timur. Kemudian bahkan ada satu karakter itu Guning ya, itu dari 2 orang yang berbeda suku bangsa, ya kan? Satu Sio Pancang, satu Raden Mas Garedi, pangeran dari Solo 16 tahun. Dan itu mereka berdua sebenarnya mengobarkan pemberontakan terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Jadi perang mereka itu 10 kali lipat perangnya di Ponorogo, tapi belum pernah diangkat. Nah, kita pengen angkat ini semua, value-nya sama, dan kita bungkus dalam sebuah konsep game, namanya Lokapala. Next. Nah, sekarang Lokapala memang baru habis di Indonesia, tapi kami sudah kemarin di Busan ya, di G-Star, kita sudah bicara dengan beberapa publisher di Asia Tenggara. Jadi kita akan rilis di Asia Tenggara tahun depan. Nah, di situ Indonesia punya kesempatan buat apa? Buat melakukan turnamen e-sports Lokapala regional. Jadi antar negara-negara di Asia Tenggara. Dan disitulah nanti bakal tercipta banyak kesempatan-kesempatan baru. Karena pasti ada casternya, nanti kita bakal butuh brand ambassador-nya, terus kita bakal butuh komentator-komentatornya, analisnya ya. Next. Sekarang pemainnya 3 juta di Indonesia. Next. Dan kita tahun kemarin sudah masuk PON. Next. Dan Piala Presiden. Tahun ini kita masuk Piala Presiden lagi yang kedua kalinya. Next. Nah, kita juga ada selain dari masuk Piala Presiden gitu, kita juga ada kerjasama dengan bisnis lain. Nah, disinilah pentingnya industri konten ya, atau IP. Karena kita akan selalu bisa berkolaborasi dan menciptakan peluang-peluang baru dengan berkolaborasi dengan bisnis lain. Kayak kita kemarin sempat engage dengan Grab Indonesia misalnya, karena kita ternyata sharing vision yang sama. Jadi ada misi-misi yang bisa dijalankan di Lokapala, terus kita ada back-to-back tuker-tukeran voucher nih antara Grab dan Lokapala. Ini nanti bakal kita bawa sampai ke Asia Tenggara, karena Grab ada di Asia Tenggara juga. Kemudian kita juga ada IP collaboration dengan pemilik IP lain kayak Bumi Langit. Jadi ada dua IP-nya mereka yang ada di Lokapala gitu. Terus kemudian kita juga ada kolaborasi dengan Warner Music Indonesia. Jadi ada penyanyi yang mereka yang kita bikinin skin dalam Lokapala. Dan barusan 2 bulan yang lalu kita launch Metaverse Concert. Itu Metaverse Concert pertama di Asia Tenggara. Karena kalau kita lihat Metaverse Concert biasanya kemarin ada di PUBG, ada di Fortnite, ya kan, Ariana Grande, terus ada Travis Scott. Nah, di Asia Tenggara belum ada tuh konser-konser kayak gitu. Kemarin kita bikin kolaborasi ini dengan Jinan, Warner Music Indonesia, di Metaverse Concert di Lokapala. Next. Nah, kini buat case study-nya, sebenarnya kita punya strategi buat membuat ekosistem industri kreatif atau konten ya, berbasis konten atau IP ini lebih hidup. Jadi kedepannya tuh kita bisa kerjasama dengan berbagai sektor sebenarnya, tapi ya sektor-sektor yang berhubungan dengan industri IP atau konten. Jadi nanti kita bakal kembangin IP Lokapala misalnya buat animasinya itu dengan Inspire, kemudian ada kita bikin musik dengan Elvi Janto dan lain-lain. Next, di Korea Selatan sendiri itu ternyata strategi kreatifnya tuh mirip dengan apa yang sudah kita lakukan dengan strategi Lokapala tadi. Namanya IP Cross. Jadi ini ada komik ya, webtoon, terus ada movie, ada drama, ada musik juga di situ, ada K-pop. Dan ini buat nge-push, buat mendorong atau menciptakan peluang-peluang baru yang kemudian dia bakal bawa industri lainnya di belakang. Jadi kita harap dengan kunjungan kita kali ini di Korea yang sudah difasilitasi oleh KBRI, kita bisa belajar lebih cepat, kita bisa kayak kejarnya cepat gitu, supaya kita juga bisa menumbuhkan industri-industri strategis. Kenapa industri strategis?
Karena kita lihat ekspornya Korea Selatan, ekspor gamenya dan musik, semua yang intangible ya, yang berbasis IP tadi, itu melebihi manufacture-nya dia, melebihi Hyundai dan sebagainya. Kita mau kayak gitu, ngejarnya lebih cepat lagi. Karena kalau dengan industri-industri IP ini, kita bisa dengan cepat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena kalau manufacture pasti butuh waktu buat bangun pabriknya. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, kita di Korea ini kita juga belajar gimana supaya value chain ya di dalam industri. Jadi ini ada value chain dari pendidikan ke industrinya itu juga bisa lebih lancar, karena di Indonesia itu challenge-nya adalah antara institusi pendidikan ya kan dan industrinya itu masih belum nyambung. Jadi bukan karena kita ada talent crunch. Talent crunch ini terjadi karena yang dibutuhkan industri ternyata nggak bisa disuplai oleh institusi pendidikan. Nah, sekarang kita lagi coba supaya bagaimana menciptakan sebuah ekosistem yang lebih konstruktif, ya kan, yang dipimpin oleh industri. Karena industri ini bergeraknya sangat cepat. Dan oleh karena itu kita bikin sistem yang sama ya, nanti di film sama, di game juga sama, polanya sama, di musik juga sama. Next. Nah, itu dari saya, segitu dulu. Sebentar lagi saya akan sharing teasernya Lokapala. Terima kasih. Ini dikenal dengan luas. Jadi kalau di Thailand itu namanya Lokapala. Jadi kemarin kita sempat kan kita punya Lokapala Codex ya, untuk mengumpulkan banyak manuskrip dan prasasti dari berbagai wilayah di Asia Pasifik. Nah, di Korea Lokapala ini biasanya disebut dengan Sachonwang. Kalau di Jepang Shiteno, di Cina Setatienwang. Jadi ini cukup generik buat nanti bisa diadopsi. Sachonwang. Sachonwang. See? Learn a new thing every day. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Ivan Chen. Baik, tanpa panjang lebar juga, kita meneruskan estafet nih sekarang presentasi ke Bapak Andre Surya. Oke, ya. Halo semua. Pertama-tama terima kasih untuk KBRI Seoul untuk memfasilitasi seminar ini. Terima kasih juga untuk Pak Yohanes ya, sudah membantu kita. Dan yang pasti terima kasih juga untuk semuanya yang datang menyempatkan waktunya. Ya, jadi saya langsung mulai aja ke presentasinya. Jadi next. Oke, ini saya sedikit perkenalan dulu ya. Mungkin ada beberapa yang udah tahu. Jadi saya banyak orang tahu saya itu mengerjakan film-film Hollywood. Cuman saya sedikit cerita menyambung juga dengan tadi Pak Ivan, penjelasan Pak Ivan ya. Jadi gimana sih kok bisa ngerjain film Iron Man, Star Trek gitu ya. Jadi dulu tuh saya pertama kali gila main game ya seperti kalian ya. Saya yakin banyak yang di sini yang ikut anak-anak muda ya suka main game. Jadi dulu saya sampai sekarang sebenarnya saya terlalu main game ya. Jadi main game itu ada yang namanya modding game. Jadi waktu itu saya nggak sengaja mengenal software 3D. Akhirnya singkat cerita saya membuat banyak karya gitu ya. Akhirnya karya saya yang ke-70 itu namanya Somewhere in the Sky. Waktu SMA 3 ya itu menang penghargaan internasional ya. Lalu karya itu juga yang akhirnya membuat saya masuk lokasi film ya. Jadi kalau di industri animasi ya, film ya, termasuk industri game juga, itu memang yang paling penting adalah portfolio. Jadi bukan gelar ya. Gelar itu penting untuk di visa kerja. Cuman kalau untuk perusahaan itu paling penting adalah portfolionya gitu ya. Singkat cerita dulu sebelum ke lokasi film itu saya sebenarnya sempat bekerja di perusahaan namanya Polaris 3D ya. Polaris 3D itu perusahaan
arsitektural. Jadi waktu itu mengerjakan proyek-proyek seperti Mall Gandaria City, Mall Arta Gading gitu, terus Megaproduk Kemayoran ya. Jadi untuk billboardnya kalau mallnya belum jadi kan ada itu ya di depan mall-mall gitu ya. Ya dari situ akhirnya saya studi di Kanada ya, namanya Van Arts ya, Vancouver Kanada. Itu 1,5 tahun ya, ambil diploma 1. Jadi pendidikan tertinggi saya itu D1 ya. Lalu yang ngelamar kulkas film, jadi banyak orang yang mikir, oh saya kerja di rumah atau gimana. Enggak, saya kerja di perusahaan gitu, 9 to 5 gitu ya, seperti kayak kerja di bank aja gitu ya. Jadi 9 to 5 di kulkas film. Waktu itu akhirnya saya pertama ngelamar di kulkas film Amerika ya, US, cuman karena gelar saya hanya diploma, jadinya diarahkan ke Singapura, kulkas film yang di Singapura. Saya di sana sekitar 5 tahun. Ya, pertama kali saya mengerjakan itu sebenarnya game Star Wars Force Unleashed, gak banyak yang tahu ya. Jadi game PlayStation 3 ya. Saya mengerjakan in-game modeling, saya mengerjakan cinematic game-nya juga untuk trailer, lalu baru next. Jadi ya saya mengerjakan Iron Man 1 dan 2, Terminator, ini Transformers yang kedua ya, Surrogate, Star Trek, Indiana Jones. Terakhir saya ngerjain Rango ya, Rango kalau ada udah mungkin banyak yang tahu ya, film animasi ya. Lalu saya balik ke Indonesia 2012 buka studio, SPR Studio, dan 2013 buka ESDA ya, sekolah. Next, ini sebenarnya saya mau memberitahu ya untuk kawan-kawan yang mungkin belum tahu kalau 3D itu seperti apa sih ya di industri VFX gitu, di industri animation itu seberapa besar sih ininya, andilnya gitu ya. Ini saya ada video making of Avengers Endgame ya, dan ini sedikit banyak ya apa yang saya kerjakan, maksudnya saya kerjakan proyek-proyek Hollywood tuh seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Ini video bagus banget ya, boleh di play. Jadi ini video green screen ya. Jadi kalau syuting itu sebenarnya yang di 3D itu di replace adalah yang green screen. Jadi kalau kalian nonton, saya asumsi kalian udah nonton Avengers Endgame semua ya, karena baru banget ya kayaknya semua orang udah nonton. Jadi kita lihat di sini ya, kalau tanpa visual effect, tanpa 3D teknologi ya, tanpa orang-orang, saya selalu menekankan kalau ini tanpa adanya orang-orang yang punya skill 3D ya. Jadi bukan aktor itu bisa beli. Bayangkan ya, andilnya seberapa besar kalau kita nonton film tanpa orang-orang yang mengerjakan 3D ya. Bahkan ini tuh kalau orang 3D nya pasang ya, merasa betul dan doang gitu ya. Tapi itu bisa keluar bioskop gitu orangnya. Karena kok sebenarnya begini gitu kan, hijau-hijau doang gitu kan. Ada palunya cuma pura-pura doang. Emang gak ada itunya, si objek. Jadi kalau nonton itu ya itu aja gitu kayak. Nah ini ada palunya nih. Cuma dalam itu. Nah ini juga nih. Sebetulnya musik-musik gitu ya, musik-musik monster gitu ya, gitu semua. Ini teknologi ya, VFX industri itu seperti itu. Jadi saya berani bilang bahkan 60% kalau Avengers Endgame ini itu 60% itu ya visual effects ya, karena hampir semuanya backgroundnya ya si Iron Man-nya gitu ya, Spider-Man-nya itu 3D semua gitu loh ya kan. Jadi mereka tuh hanya acting di gudang aja sebenarnya, ya kan. Nah, next ini apa? Oke, VFX. Ini saya sedikit banyak akan sedikit banyak menjelaskan tentang prospek di visual effect industry ya. Next. Jadi kita lihat ya, ini film-film apa namanya? Film-film terlaku di dunia saat ini ya.
Ini tahun 2020 sebenarnya. Sekarang nomor 1 tetap Avatar karena dia rilis baru ya. Jadi tetap Avatar. Cuman ini 22 film terlaku di dunia. Ini kalau kalian bisa perhatikan ya. Itu hampir semuanya heavy visual effect ya. Hampir gak ada film drama ya, kecuali Titanic. Titanic juga kan kapalnya juga kan 3D ya. Jadi kalau kita lihat Avatar, Avengers Endgame, ya, Star Wars, ya, Jurassic World gitu kan, Frozen apalagi ya full 3D ya, udah gak ada syuting sama sekali. Terus ada The Incredibles, Minions, yaitu Aquaman, Captain Marvel, Harry Potter, ya semuanya adalah yang 50% ke atas visual efeknya. Yang satu exception itu sebenarnya Forest Seven ya, itu tahun 2015. Kebetulan sutradaranya juga kan kurang suka ya pakai VFX, itu pun dia pakai 20% di film. Ya, pasti ada ya. Yang 2015, yang paling baru udah VFX semua itu. Ya jadi dari 22 itu hanya satu yang VFX-nya 20%, yang lainnya di atas 50% gitu ya. Jadi industri 3D animation ya, untuk belajar untuk 3D ya, itu prospeknya besar sekali gitu ya. Lihat dari sini, next. Oke, ini kita lihat ya. Untuk Frozen ya, untuk Frozen itu production budget itu bisa dilihat ya, $150 juta. Jadi orang banyak yang nanya, film animasi berapa sih harganya? Buatnya berapa sih? Ya di sini bisa dilihat ya, Frozen, ini Frozen 1 $150 juta, 2.000 miliar rupiah. Ya, bukan ini production budget only, bukan 2 triliun. Bukan marketing budgetnya beda lagi ya, ini production only. Ya, terus bisa lihat ya keuntungannya berapa tuh worldwide, di bawah 1,2 miliar dolar. Ya, jadi bisa dibilang hampir 9 kali lipat. Ya, jadi invest 2 triliun dapatnya 18 triliun. Dan yang paling gilanya film ini keuntungan film itu dia bilang tadi kan returnnya 16 triliun ya. Cuman return yang paling gilanya itu adalah merchandise-nya. Nah, itu saya ya. Merchandise-nya yang anak-anak tuh ponakan saya Frozen semua, Elsa. Mahal kan? Iya, terus Happy Meal, McDonald itu 5 kali lipat keuntungan filmnya. Ya, bajunya, cosplaynya, terus lagunya Let It Go, Let It Go yang ditonton lagi di teater gitu ya kan. Terus dia belum tayang lagi di OTT segala macam. Jadi luar biasa ya. Ini adalah kekuatan IP ya. Inilah kekuatan IP ya. Jadi IP termasuk games, film ya, musik, apapun itu ya. Seperti Baby Shark, sesimpel Baby Shark itu kan suatu seni ya, seperti kita ngomong kalau kita jabarin suatu uniknya di industri ini, industri kreatif itu nggak bisa dinilai, nggak ada limitnya untuk ke atas ya. Seperti kita lihat painting, seperti lukisan Picasso misal, Da Vinci, ya mungkin modalnya berapa, tapi kan nilainya bisa ya sangat tinggi, kan nggak mungkin. Misalnya kita jual misalnya bahan baku baja, bahan baku besi, kan nggak mungkin misalnya harganya 1 juta per berapa gram gitu ya, misalnya. Terus kita jual, oh ya nih besinya kita jual 1 miliar, mestinya cuma 1 juta, kan nggak mungkin. Kalau industri kreatif itu, industri IP ini mungkin. Jadi makanya kenapa negara-negara maju ya sangat bernafsu ya, termasuk Korea gitu ya, Jepang, Amerika mengejar ke sini gitu ya. Jadi secara the sky is the limit gitu loh ya. Next. Ini saya mau kasih tahu juga, ini kantornya Pixar ya. Gede banget, udah gedung. Jadi dia tuh ini salah satu doang sih sebenarnya. Jadi Disney itu kan besar sekali ya. Jadi saya cuma bilang ini fun banget ya kalau kerja di di studio animasi ya. Next. Ini saya mau kasih lihat, ini Lucasfilm ya, di Amerika saya pernah kesini juga, Lucasfilm. Sekarang udah dibeli Disney ya, site-nya juga udah dibeli. Ini sebelah San Francisco Bridge ya. Kalau ada yang tahu, ini super prime location, Ritz-Carlton, Marriott, semua di situ ya. Dan ini satu kawasan, jadi bukan kayak seperti Jakarta Barat gitu. Ini besar sekali, ini benar-benar lebih besar daripada industri chips ini, karena mereka kan yang ownernya Star Wars ya, Indiana Jones ya. Jadi
Ini udah ngomongnya udah bukan hanya satu gedung gitu ya. Karena ini national parknya, San Francisco National Park ya di sini punya mereka. Bahkan national parknya gede sekali, saya pernah jalan di sini ya seharian nggak cukup lah ini. Tapi ada hutannya segala macam ya. Jadi dulu nih site militer, hospital apa segala macam gitu. Jadi ya again, inilah kekuatan IP gitu ya. Jadi punya Star Wars IP sampai bisa bikin kayak San Francisco Barat misalkan gitu. Ya dibeli oleh yang punya IP Star Wars gitu kan. Ya. Dan again siapa yang nggak tahu Star Wars gitu. Makanya kenapa bisa sebesar ini ya. Next. Nah ini saya mau kasih tahu kalau orang Indonesia itu sebenarnya luar biasa ya. Jadi banyak banget yang udah kerja di luar negeri. Ya ini list waktu itu Avengers Infinity Wars bukan yang Endgame, saya nonton itu ada berita di Line Today kalau ditulis ada 2 orang Indonesia terlibat pada Avengers Infinity Wars. Saya nggak percaya, masa sih cuma 2? Saya liatin itu kreditnya waktu itu udah rilis ya. Saya liatin kreditnya itu sekitar 2 jam. Ya kita tahu sendiri ya kreditnya panjang sekali ya. Ini yang saya temukan ya, kalau kalian bisa lihat nih yang saya lingkarin merah. Kalau Nigani yang ada di berita ya. Terus ada Nadia Gunawan. Saya nggak kenal, saya nggak tahu, tapi saya hanya berasumsi itu orang Indonesia. Ya kan, namanya Nadia Gunawan ya kan. Indonesia banget ya kan sih. Ya, udah pasti orang Indonesia mestinya ya. Next. Terus ada ini Indah Mareta. Tadi saya pikir orang Malaysia, orang Bali apa. Saya cek orang Indonesia benar, Indah Mareta ya. Kalau itu yang keempat tuh Jeffrey Haryono, itu udah pasti orang Indonesia di bawah ya. Udah katanya di berita 2, tapi ternyata ini udah 5 ya. Yang sebelumnya kan udah 5 tuh tadi. Ada 1 yang lewat. Terus next ya ada ini Yosa Prayogo ya. Udah 6. Lalu Lola VFX ini di Australia, Jason Mulyadi ya 7. Ini saya nggak kenal ya orang-orang ini, cuman ini untuk menunjukkan kalau orang-orang Indonesia ini sebenarnya mampu ya secara talenta, secara art, secara mampu bersaing talentanya gitu loh. Ya jadi banyak yang ngerjain itu. Kalau kalian nonton Avengers ya, film-film Hollywood, orang Indonesia itu sebenarnya banyak ya. Next. Nah, ini saya sedikit memperkenalkan tentang studio kita ya. Jadi kita punya studio animasi ya. Next. Ini kita berdiri sejak 2012. Next. Kita sekarang di 80 sebenarnya, 80 plus staff ini. Waktu itu kita sempat 100 waktu pandemi ya. Kita mengerjakan proyek-proyek dari dalam dan luar negeri ya, dari lebih dari 60 proyek ya. Sebenarnya kita kebanyakan justru proyeknya dari Korea. Kita mengerjakan Pororo ya. Iya, kita mengerjakan Pororo. Icon ya. Ocon juga ya. Jadi terus kita mengerjakan ini Carbot, Tobot. Kalau ada yang tahu Tobot di Raja Wali TV ya di Indonesia itu ditayangkan Tobot. Terus kita juga mengerjakan proyek bareng Pinkfong yang buat Baby Shark ya di Incheon Airport. Pinkfong sama Pororo. Iya kan. Jadi kita emang kliennya itu sekarang 90% adalah klien dari sini ya, dari Korea Selatan ya. Jadi makanya kenapa kita juga sering berkunjung ke sini untuk touch up dengan klien-klien kita. Jadi yang kalian lihat itu animasi Korea Selatan itu banyak sekali yang sebenarnya dibuat di Indonesia begitu loh. Ya, dibuat di Indonesia dan di outsource ke Indonesia gitu ya. Dan mereka biasanya hanya melakukan pre-production, maksudnya adalah sutradaranya, idenya gitu loh, desain karakternya, tapi yang produksi banyak dilakukan di Indonesia gitu ya. Next. Nah, ini next ya. Waktunya ini next. Nah ya, ini saya mau introduce juga. Kita punya sekolah di Indonesia ya. Kita berdiri sejak 2013. Kita dari 43 lokasi di seluruh Indonesia. Terakhir itu saya buka di Banjarmasin ya. Next-nya ini bakal Januari rencana di Makassar ya. Lalu di Lampung tahun depan. Kita ini franchise business model ya. Kita meluluskan lebih dari 15.000 murid.
Udah lebih dari 300 lulusan kita bekerja di industri dengan program Aspire Academy. Ya, jadi kita mengerjakan murid mulai dari umur 7 tahun. Jadi dari anak-anak kita introduce 3D ya sejak awal ya, biar harapannya SD ini bisa ke depannya ini nanti di Indonesia ini orang-orang sudah mengenal 3D itu udah common. Jadi banyak orang-orang jagonya nanti 10 tahun lagi ya, mungkin bisa di-connect seperti tadi ya, college dari Korea apa segala macam. Jadi masuk juga fondasinya sudah kuat gitu ya. Ini harapan dari ESDA ya. Jadi jauh ke depan banyak animator yang sangat dibutuhkan ya. Jadi Indonesia yang bisa growing ya industrinya dari banyaknya talent. Lalu kita sekitar 300 murid baru per bulan sekarang. Dan kita mempunyai studio animasi yang terintegrasi yaitu tadi Inspire Studio, jadi satu grup ya. Next. Ini kita ada portfolio murid ya. Terakhir saya mau introduce. Next. Ini mobil ini sekarang si Reno dulu gamer berat ya, dia main game terus nggak bisa berhenti. Sekarang dia ngerjain Pororo ya, terus sekarang udah ke Australia dapat beasiswa 100% ya. Ya semoga nanti dia bisa lebih jauh lagi ya. Cuman intinya banyak memang murid-murid dari kita yang suka main game, akhirnya dia belajar 3D ya seperti jalan saya waktu itu, terus mereka kerja di industri game atau kerja di industri animasi karena 3D itu luas ya. Secara skill industrinya ada 17. Itu sangat bisa kerja di banyak bidang 3D itu ya. Next. Ini untuk 9 tahun ya. 9 tahun udah bisa bikin begini ya. Muhammad Farel dari Batam ya, cabang Batam. 9 tahun nih. 9 tahun. 15 tahun bikin film Star Wars. Iya, makanya 9 tahun kita coba supaya dari kecil kita didik gitu kan. Next. 9 tahun juga ya bikin seperti ini ya, anak-anak ya. Next. 10 tahun ya ini dari nonton Up sama gara-gara sering nonton Up sama main game Minecraft menurut saya. Jadi seperti ini ya 10 tahun. Next. Ini juga ya ini dari Minecraft ya. Next. Ya ini mungkin dari namanya yang tren tuh Thomas and Friend ya. Next. Ini 12 tahun ya, lumayan banget nih, udah 12 tahun SD, udah masih SD bisa bikin ini ya, eksterior rumah ya. Vincent dari Medan. Next. Ini sebenarnya portfolio terbaik kita untuk 12 tahun ini dari pusat. Jadi udah ini oke banget sih. Oke banget, dan dia passion banget ya. Maksudnya ya ngerengek terus lah minta ke ESDA. Ya kelihatan dari portfolionya sangat passion. Sekarang udah baru umur 14 sayangnya, kalau enggak mungkin udah bisa kerja ya. Cuman 14 tahun jadi ya, tinggal nanti lah dipersiapkan dengan matang gitu ya, karena undang-undang. Next. Ya ini dari Surabaya, ini udah dewasa ya. Next. Bisa juga produk desain ya, ini dari pusat. Next. Ya ini Cirebon, SD Cirebon. Next, bisa bikin props ya. Ini Kelapa Gading ya, mobil Batman. Next. Nah ini dari pusat ya, bisa bikin karakter gini ya. Next. Nah ini juga bikin environment, ini murid pusat juga. Next. Ya ini juga dari pusat juga. Next. Bisa bikin mobil ya, ini dari Medan, Jackson. Next. Ya ini murid ESDA pusat juga. Pusat kita di Tanjung Duren ya. Ini dari Medan. Next. Interior, bisa bikin ini keris, ini dari Bali ya. Keren banget, ESDA Bali. Bisa bikin detail banget ya. Props. Ini dari Kelapa Gading. Next. Ini dari Medan lagi. Next. Ini dari Bali, Mutu ya. Mutu ini udah di base Bali. Base Bali selalu ngambil. Itu industrinya besar ya di Bali juga. Ini di Surabaya ya. Next. Samarinda bikin Among Us ya. Next. Ini ini lucu nih. How to Train Your Dragon. Ini dari pusat ya. Ini udah kerja ngerjain proyek Korea juga sekarang. Di perusahaan Korea di Indonesia. Ya, next. How to Train Your Dragon. Ini Cindy Jennifer, murid pusat kita juga, udah kerja juga di perusahaan Korea ya. Next. Ini Oscar ya, Oscar dari pusat itu terakhir kalau ada yang tahu ya peserta seminar ini, dia mengerjakan The Last of Us part 1 remake by Sony PlayStation 5 ya. Itu high profile banget.
high profile game ya. Jadi udah AAA game ya. Next. Ini terakhir ya, ada bikin seperti karakter anime juga ya. Next. Ya, kira-kira sekian dari saya. Bisa. Terima kasih semuanya atas waktunya. Oke, keren banget nih. Aduh, kita dapat banyak sekali ilmu pada sore hari ini. Terasa cepat sekali ya when we speak about issues that are very close to our heart. Pada saat kita berbicara topik-topik yang sangat dekat dengan hati kita, selalu cepat waktu berjalan. Dan kalau boleh kami sampaikan beberapa butir-butir diskusi yang sudah diangkat oleh beliau berdua pada hari ini. Dari Pak Ivan, ya, dari Pak Ivan itu menyampaikan pertama, perkembangan luar biasa besar, 37% per tahun dari animasi, e-sports, dan games. 1,3 miliar US dollar hanya dari revenue e-sports. Tapi more than that, lebih daripada itu, Pak Ivan juga mengingatkan kita jangan hanya melihat di nominal. Karena itu hanya satu sisi. Apa yang perlu kita kembangkan? Pak Ivan datang, Pak Andre juga datang jauh-jauh ke Korea. Kenapa Korea? The land of AI. The land of 5G, and of course the land of content creation. Mereka menyadari sekali pentingnya konten. Mereka adalah negara pengekspor, tadi sudah disampaikan, industri kekayaan intelektual, di mana setiap produk-produk intelektual mereka, film, musik, drama, siapa ayo yang nggak mau ngacung, kalau suka drakor, ayo semuanya teman-teman ya. Kemudian juga film, musik, nggak usah disebut deh semua artis-artis Korea, apalagi yang baru perform di Busan beberapa minggu lalu. Teman-teman saya, tetangga saya kayaknya banyak yang nonton tuh. Ini yang operatornya Zoom hari ini juga dua-duanya langsung nodding. Ya. Jadi again, mereka datang ke Korea dengan satu misi juga untuk bekerja sama. Kemudian tentunya dari Pak Andre menyampaikan juga kekuatan kekayaan intelektual yang begitu besar. Tadi dicontohkan salah satu film Hollywood ya, animasi Frozen, modal 2T keuntungannya 16T. Again itu baru dari nominal, tapi bagaimana menguasai si industri kekayaan intelektual ini, ya. Sehingga kami juga melihat ada 4 sebenarnya kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi bersama Pak Ivan dan Pak Andre. Dan ini 4 kesimpulan ini benar-benar di-share bersama oleh keduanya. Yang pertama adalah Indonesia pasar besar. Indonesia is a massive market. We need to admit that, and we are admitting, kita mengakui, but it should be more than that. Stop thinking as a market. Berhenti berpikir hanya sebagai pasar. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, adik-adik, teman-teman, kita bisa lebih dari pasar. Kita bisa menjadi pencipta. Lihat kepada mereka, beliau berdua ini. Mas, tolong di zoom out. Lihat kepada Mas Andre dan Mas Ivan. Mereka berpikirnya bukan pasar. Mereka berpikirnya sebagai pencipta untuk mendapatkan keuntungan, benar. Tetapi keuntungan itu juga untuk dibagikan. Ya. Kedua, bukan hanya awareness, sekarang sudah bukan zamannya awareness, tapi bagaimana kita bisa meraup potensi dari industri yang berbasis kekayaan intelektual. Industri konten, industri e-sport, animasi, games, ini adalah 3 yang sangat potensial. Dan kenapa dipilih menjadi tema webinar kita hari ini? Karena 3 ini yang terus berkembang di masa pandemi. Untuk industri perfilman, humans, untuk industri yang manusia ya, pada saat syuting selama masa pandemi, masih ada kendala. Kenapa? Ada PPKM dan semua, dan ada pembatasan untuk bertemu, maka akan sulit untuk syuting. Sementara kalau industri konten, tadi disampaikan Pak Andre, di pojok rumah, banyak pelajar, tadi ada yang usia baru 9 tahun, sudah bisa bikin animasi, ya luar biasa, begitu indahnya. Itu mungkin hanya dari kamar ya, karena mungkin, ya udah kamu mama strap dulu, malah di kamar dia kotak-atik. Jadi ini saatnya kita untuk meraup potensi sebagaimana tema webinar kita pada hari ini. Ketiga, tadi disampaikan juga oleh Pak Andre, sky's the limit. Langit adalah
batasannya. Jadi nggak ada batasan sebenarnya untuk teman-teman berkarya dan berkreasi, karena kerja di berbagai bidang bisa. Tidak hanya di industri konten, seperti misalnya di kami, di Kementerian Luar Negeri juga sangat diakui bahwa pentingnya diplomasi digital. Bahkan Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, sudah 2 kali menjadi tuan rumah dari pertama Regional Conference on Digital Diplomacy di tahun 2019, dan terakhir ICDD, International Conference on Digital Diplomacy, di penghujung tahun lalu. Sebagai juga suatu jalan pembuka menuju KTT G20 tahun ini. Sehingga juga untuk Kementerian Luar Negeri, diplomasi digital sangat penting. No country can be left alone without digitalization. Keempat yang paling saya suka, dan mungkin adik-adik, teman-teman, pelajar juga sangat senang, dari mereka berdua kita belajar sharing is caring, caring is sharing. Pak Andre, setelah bekerja sama dengan Lucasfilm, setelah bisa mendukung blockbuster movie ya, Transformer, Avengers, dia mendirikan Inspire Studio dan mendirikan Inspire School of Digital Art. Dan tujuannya adalah untuk sharing, untuk mendidik agar generasi muda, tadi disampaikan, umur 7 tahun udah melek mengenai 3D. Dulu zaman kami growing up di tahun 80-an, Pak. Itu kami kalau kita gede nanti mau jadi apa ya? Paling ngelihat ke orang tua atau orang di sekitar ya. Iya, kakak-kakak, om, tante. Jadi apakah dokter, apakah pengacara, iya kan? Tapi kalau sekarang kan sky the limit memang. Itulah. Dan Pak Ivan juga datang ke sini dengan suatu misi untuk satu kerjasama dengan Korea Selatan untuk co-produksi. Dan insya Allah kerjasama ini akan berlanjut di tahun 2023 menjelang 50 tahun Indonesia Korea Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Dubes Gandhi Sulistianto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Nah, sekarang saya ingin membuka pertanyaan teman-teman. Sesi tanya jawab, silahkan kalau yang sudah mau raise hand, silahkan ya teman-teman, kita akan buka. Tapi sebelum, kalau teman-teman masih nunggu nih, saya ingin mempersilahkan guest star kita. Karena tadi kan saya janji ada guest star yang sebenarnya belum mau saya reveal, tapi saya reveal. Ada Pak Christian. Pak Christian ini adalah rekan bisnis dari Bapak Andre Surya. They are the founders of Inspire Studio and School of Digital Art. Pak Christian, would you like to say something, please? Oke, teman-teman semua, terima kasih udah hadir ya sampai sejauh ini. Jadi mengikuti diskusi kita, pembicaraan dari Pak Ivan, kemudian dari Pak Yohanes dan banyak Andre, itu banyak sekali yang bisa disimpulkan bahwa kita itu sebenarnya benar-benar mampu untuk achieve international level, apa istilahnya, kita tuh mampu berkompetisi di tingkat internasional, di kancah internasional. Dari yang ketika saya mendirikan bisnis Inspire Studio dengan Pak Andre, banyak istilahnya orang-orang dari Jepang, dari Korea Selatan maupun dari beberapa mancanegara lainnya, itu mereka takjub dan mereka nggak percaya kalau kita bisa memberikan hasil karya yang benar-benar kualitinya itu tinggi. Nah, itu adalah suatu kehormatan buat saya. Sebelumnya mungkin sedikit mengenai saya adalah background saya mungkin pengusaha. Saya banyak bergerak di bidang finance dan saya sempat ke bidang energi maupun keuangan. Tapi passion saya sebenarnya itu adalah di game dan industri kreatif. Jadi saya masih ingat orang tua saya dulu selalu marahin saya, kamu tuh nggak pernah belajar, selalu main game terus. Ya kan? Ternyata ketika saya udah dewasa ini, yang apa namanya, justru lapangan pekerjaan yang saya dalami itu adalah yang saya mainkan dulu. Jadi ada beberapa contoh seperti beberapa bulan yang lalu saya berpartisipasi di Tokyo Game Show ya. Di situ ada beberapa game dan ternyata game itu adalah game yang saya mainkan. Ini maksudnya lanjutannya yang saya mainkan dulu ketika saya masih SMA. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk untuk bekerja di industri ini
saya pun harus main game lagi. Sebelumnya saya udah sempat tinggalin ketika kita ketika kita masih saya di industri yang lain. Tapi ya kira-kira the future is now. Maksudnya kapan lagi kita bisa bekerja di bidang yang kita sukai dan di bidang yang memang sekarang ini sedang booming. Kira-kira perkataan dari saya adalah seperti tadi dari Pak Andre dan Pak Ivan, kejarlah mimpi setinggi-tingginya, dan di situ ada kesempatannya kalau kita benar-benar mau untuk serius ya menekuni di bidang ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Christian. Again, kejarlah mimpi setinggi-tingginya, jangan hanya setinggi atap, teman-teman. Apalagi kalau atapnya pendek ya. Benar sekali apa yang disampaikan Pak Christian. When you believe in something, pada saat Anda meyakini sesuatu, kejar. No matter siapapun yang menyampaikan tidak bisa, Anda penentu nasib Anda. Your destiny are on the palm of your hand. Bapak dan Ibu sendiri, Mas dan Mbak, teman-teman yang akan menentukan. Seperti Pak Christian, biar diomelin main game, ya tetap aja. Dan bahkan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan bukan untuk dirinya sendiri loh, untuk orang lain dengan mendirikan perusahaan bersama Pak Andre ya, Inspire Studio. Nah, sekarang sudah ada pertanyaan nih, dan mungkin ini pertanyaan bisa dibagi 3, udah nggak dibagi 2 lagi karena ada guest star sekarang. Pertanyaannya dari Mas Rizky Purnama. Akses ke pendidikan animasi, games, atau e-sport lebih gampang digapai masyarakat umum seperti pengenalan game developing atau logical thinking sejak sekolah atau kelas desain dan animasi di SMA. Intinya, pendidikan sejak dini dan pengenalan bidang adalah kunci agar masyarakat umum tidak berpandangan sebelah mata terhadap bidang game, animasi, ataupun e-sport. Oke, ini lebih kepada tanggapan. Silahkan Bapak-Bapak ditanggapi. Ya, benar ya. Kayak sekarang sudah lebih terbuka. Kita juga berharap dunia pendidikan di Indonesia juga semakin terbuka sebenarnya, karena selama ini kan seakan-akan terpisah dari industrinya. Bayangkan apa yang kita pelajari di sekolah itu hasil dari pengalaman seseorang yang mungkin 10 tahun yang lalu bekerja di bidangnya, terus dijadiin kurikulum, ya kan, terus kemudian diajarkan di sekolah. Nah, pada waktu seorang anak itu atau mereka kuliah itu atau sekolah di bidang yang tadi, itu sebenarnya udah terlambat 5-10 tahun. Nah, dengan kita ada pendekatan dipimpin oleh industri, sebenarnya bisa lebih cepat. Jadi kemarin waktu kita berkunjung ke universitas di Seoul juga seperti itu. Ternyata mereka hampir tiap tahun itu selalu ada pendekatan-pendekatan baru untuk mempersiapkan talent-talent mengikuti perkembangan industrinya. Karena ternyata yang ngajar di sana jebolan dari industri dan beberapa masih aktif. Nah, itu yang kita coba nanti terapkan di Indonesia supaya nggak ada gap lagi nih, nggak ada talent crunch. Kita cari talent di Indonesia susah, ya kan, terus pengangguran tapi banyak banget gitu, barusan di layoff banyak banget, nggak cocok gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi karena kita punya potensi yang besar sekali di industri ini. Terima kasih. Banyak talenta, jangan lagi ada pengangguran. Betul. Karena buat apa orang kerjanya udah begitu banyak, profesinya bisa diciptakan. Tidak lagi hanya terbatas profesi yang secara tradisional dari zaman dulu, misalnya dokter, ya, bidang hukum, tapi sekarang ada profesi 3D, animator, pencipta e-sports, gamers, gitu. Silakan Pak Andre. Iya, jadi ya seperti tadi saya jelaskan ya dengan kenapa saya membuka sekolah ya, ESDA itu ya. Jadi memang karena ingin ya memajukan, yang pastinya memajukan animasi Indonesia seperti tadi tanggapan barusan ya. Jadi kita tuh di ESDA intinya tuh makanya kenapa kita menyebar di seluruh Indonesia ya. Kita juga pengen jadi animasi di Indonesia itu secara merata. Jadi nggak hanya di kota-kota besar ya. Makanya kita juga buka di banyak kota-kota kecil juga ya. Dan kita sebenarnya waktu 2020 itu planning untuk 100 lokasi.
Tapi karena pandemi ya, jadi kita sempat 50 berkurang ya karena pandemi. Jadi ya intinya sih pendidikan ini ya sangat penting ya, sangat penting intinya ya. Jadi untuk bridging dari pembelajaran ke studio, dan again kita sudah meluluskan 300 orang masuk ke studio ya. Yang penting yang nextnya itu adalah kita pengen banyaknya edukasi ke masyarakat tentang animasi dan games ini ya, karena memang waktu saya seminar, waktu saya memberikan edukasi ke masyarakat, memang masih banyak yang terutama di daerah-daerah ya, masih banyak banget yang belum tahu tentang animasi games, maksudnya gimana prospeknya, gimana sebenarnya sebesar apa sih industrinya gitu, apakah ada masa depannya. Hal-hal seperti ini sih yang sebenarnya sangat penting ya, harus kita edukasi gitu. Thank you. Mungkin kita tambah komentar-komentar yang sudah dibuat. Oh, ini ada yang menyampaikan harapan saja dari Mbak Lopa Agung. Saya berharap nantinya semakin berkembang baik game, animasi, dan olahraga dalam bentuk digital lebih memaknai dan menghargai alam. Dalam artian proses penciptaan dan pemakaiannya jauh dari pemanasan global atau efek limbah industrinya berbahaya bagi alam. Oh, this is very good, Bapak-Bapak. Ya, ini udah eco-friendly nih. This is in line juga nih kan. Barusan kita lihat tuh ada COP ya di Sharm El Sheikh di Mesir mengenai perubahan iklim. Any comment dari Pak Christian duluan? Biar boleh. Siap. Terima kasih. Jadi tentunya kalau untuk menanggapi eco-friendly, untuk menambah kecintaan kita terhadap alam, game itu udah salah satu yang berkontribusi besar. Itu kita pasti udah tahu Pokemon Go ya. Jadi semua orang dipaksa untuk bergerak. Oke, semua orang dipaksa untuk bergerak jalan untuk menemuin pergolnya itu melalui GPS, ya kan? Di situ dia mau mulai mengeksplor dari sekitar rumah, terus di encourage kalau kita berpergian kemana, itu kita bisa mendapatkan monster-monster baru. Itu tentunya sudah mulai membuat kita at least ya, apalagi kita kalau sekarang di zaman metropolitan, kita tuh biasanya pergi ke sekolah, untuk pergi kerja, keluar rumah, naik mobil, ya kan, habis itu sampai di tempat, duduk lagi di kelas atau di ruangan kerja, ya, terus ya paling kita keluar cuma pergi makan siang, itu aja. Nah, ketika dengan adanya game seperti Pokemon Go itu, kita kadang-kadang mulai saya naik sepeda aja ya ke sekolah atau ke kantor, jadi kita bisa tengah jalan mungkin ketemu monster baru gitu. Itu ya. Betul. Jadi banyak banget game itu dunia yang sangat fleksibel dan sangat kreatif, ya kan. Animasi juga kita bisa mengajarkan mengenai lingkungan segala macam berupa pendidikan. Jadi ya seperti tadi, the sky the limit. Jadi justru kita butuh banyak pikiran-pikiran kreatif mind, inventor yang mampu menciptakan hal-hal positif seperti itu, yang nanti bisa dituangkan dalam bentuk animasi, dalam bentuk game, maupun dalam bentuk e-sports. E-sports sendiri juga sudah banyak berkontribusi. Istilahnya itu juga merupakan olahraga, namanya e-sports kan. Jadi nggak cuma kita main duduk, mereka juga benar-benar harus menjaga stamina, harus workout supaya performance timnya ini improve, membantu konsentrasi. Jadi ya banyak hal yang sebenarnya saya rasa sangat-sangat positif sih untuk ke arah environmental. Ya, terima kasih. Awareness. Baik, terima kasih Pak Christian. Dan berikutnya saya ingin membacakan dari mahasiswa dari BINUS nih, rupanya Mas Axel Leonard Valeria. Dalam bahasa Inggris rupanya ditanyakan, I suggest Indonesia to focus on horror game because I saw some action video game or RPG made by Indonesians is not as good as its horror counterparts, where Indonesia horror game like, ada ya disebut salah satu ya namanya ya, has been played by many foreign people.
while other games are considered good but still lack of graphics, and the story is not very good for RPG games. Siapa yang mau mulai dulu? Saya boleh. Pak Ivan, silakan. Yes, but dalam bahasa Inggris ya, Pak ya? Boleh, tapi dalam bahasa Indonesia mungkin juga jadi. Oh, Indonesia, oke. Karena ini dari BINUS, so I'm sure Okay. Jadi kita nggak bisa, kita kalau kita mau mengembangkan ekspor ya, kita nggak bisa lihat dari apa yang kita bisa sekarang atau yang kita punya sekarang. Menurut saya itu kurang tepat ya. Jadi kita harus lihat, harus market oriented istilahnya ya Pak ya. Jadi kalau memang di dunia taruhlah, yang naik itu e-sports, top yang menghasilkan 85% revenue itu dari game multiplayer, ya kita harus ngajar ke arah sana. Kalau memang like di storytelling, like di animasinya, like di karakter desainnya, ya kan, animasi masih kaku, efek masih kaku, itu yang harus dijawab oleh institusi pendidikan. Mempersiapkan better talent, itu kenapa kami juga ke sini. Tapi dengan kita hanya memproduksi film horor yang niche-nya hanya sedikit dan tidak menghasilkan revenue terlalu besar, kita lihat top 100 game di dunia nggak ada yang horor sama sekali, ya kan? Jadi kita nggak boleh nyaman dengan apa yang kita bisa, tapi kita harus bisa menjawab kebutuhan di marketnya. Marketnya butuh RPG, ya udah bikin RPG. Kekurangannya apa? Lack of graphic apa segala macam, ya kita challenge. Institusi pendidikan kita challenge juga. Ayo provide better talent for us. Kalau enggak kita kerjasama collaboration dengan developer luar supaya kita bisa juga bikin RPG yang proper. Nah di situ makanya kita pengen supaya talent Indonesia itu juga naik level. Jadi nggak cuma sekedar nyaman Indonesia nggak bisa bikin gini, enggak kok. Indonesia kemarin 2017 waktu saya bilang saya mau bikin game multiplayer, kita nggak nemu investor sama sekali. Kenapa nggak bikin game casual aja? Kenapa nggak bikin game indie aja? Indonesia bagus bikin game indie, dibilang gitu. Akhirnya apa? Ya sekarang Lokapala jadi game e-sport salah-satunya dalam dari Asia Tenggara. Dan paling nggak kita udah one step further. Kita nggak nyaman di kenyamanan kita sendiri. Dan indie game atau casual games, kalau mau tahu, kalau kita bisa merilis 1000 game dalam waktu setahun, kita harus melawan 400.000 games. Dan itu hanya memperebutkan 15% dari market. Jadi kalau kita mau berbisnis di satu industri, kita harus lihat besaran marketnya, kita harus lihat demand-nya juga. Saya rasa itu yang lebih tepat. Jadi kekurangannya masih bisa diusahakan. Terima kasih. Semua detail harus dipertimbangkan. Yes. Ya. The size of the market. Di situ the market. Potensialnya, Pak. Potensinya. Saya ada pertanyaan sebenarnya mungkin untuk Pak Andre ya, karena biar Pak Andre juga adil juga gitu tadi. Dari Mas Aron Sumirat namanya, asisten dosen di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bisnis game sangat menggiurkan, apalagi saat sekarang ini. Bagaimana cara menjual game di internet yang biasa dilakukan saat ini? Lagi nih Mel. Oke, Mas Aron ini kelihatannya juga gamer nih, makanya meskipun asdosnya FH, tapi rupanya jurusan game. Silakan Pak Ivan. Sebenarnya kalau game sekarang marketnya sudah market global ya. Jadi marketnya sudah market global. Game itu sebenarnya borderless. Jadi kalau disebut di perdagangan itu masuknya ke cross border supply. Artinya apa? Kita bisa supply game di platform apa aja. Contohnya kita mau bikin game yang base-nya di PC sudah ada Steam. Channel distribusinya udah ada. Nah tapi sekali lagi sebelum bikin game, karena bikin game itu nggak sedikit, nggak cepet ya. Paling cepet 2 tahun lah gitu. Jadi kita harus bisa memperkirakan marketnya ada apa enggak. Jadi nggak sekedar kita bikin games itu udah pasti laku. Tipsnya adalah gimana kita bisa foresee in the future. Kita bisa lihat ke depannya tuh 2 tahun, 3 tahun lagi ketika gamenya jadi, itu masih ada demand-nya enggak. Kalau ada demand-nya, kita nggak perlu repot istilah kayak promosi sebenarnya. Karena kita kayak Lokapala gitu, kita nggak promosi sama sekali. Nggak ada promosi gimana, turnamen juga setahun cuma 2 kali, 3 kali, nggak kayak game asing yang di Indonesia itu setahun bisa sampai 600 pertandingan. Kita cuma kayak 2 kali atau 3 kali, tapi pemain Lokapala sekarang 3 juta. Kenapa? Pembuktian bahwa marketnya ada. Waktu marketnya ada, kita bikin produk yang tepat, itu akan keserap dengan sendirinya. Gitu. Itu, Pak. Terima kasih Pak Ivan. Akhirnya kita ada nih pertanyaan yang benar-benar ditargetin untuk Pak Andre. Dari
Bapak Humadiono Martin. Untuk Pak Andre Surya, apakah anak berkebutuhan khusus seperti ADHD, attention deficit ya, bias, autisme, bisa belajar menjadi animator di Inspire School of Digital Art? Nah, yes, bisa. Kita sekitar 5% dari murid kita berkebutuhan khusus kebetulan. Jadi kita ada SOP-nya, jadi ada tesnya segala macam. Apakah dia, karena beberapa kan ada tingkatan ya. Jadi kita itu memang untuk berkebutuhan khusus ada special treatment. Jadi guru-guru pun udah kita latih untuk mengajarkan yang berkebutuhan khusus. Gitu. Yes, bisa. Gitu. Jawabannya singkat, Pak Humadiono, jelas, tegas, yes, bisa. Bahkan 5% dari total pelajar di Inspire School of Digital Art adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi silahkan yang kesulitan akses sekolahnya langsung kontak Bapak Andre atau Bapak Christian. Bisa follow di @esda_id. Follow @esda_id di Instagram, Pak. Instagram, ya. Di Instagram langsung tunjukin nanti ya, Pak ya. Okay. Ya, akunnya. Alright. Kemudian, waduh, ini masih banyak. Untung kita masih ada waktu ya. Ternyata banyak. Sangat bersemangat ya. Sangat bersemangat. Dari Ibu Nurdiana Citra. Pak, mengapa sih film animasi bisa sangat mahal pembuatannya? Apakah bisa dengan biaya terjangkau tetapi tetap menjaga kualitas? Lalu mengapa kebanyakan background green screen dalam pembuatan video seperti tadi yang ditunjukin oleh Kak Andre? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi pembuatan film animasi itu mahal ya karena banyak orang yang nggak tahu ya kalau animasi atau bahkan games ya itu memerlukan skill yang tinggi ya, memerlukan skill yang tinggi dan talent yang spesifik ya. Jadi maksudnya adalah mereka itu skill person yang luar biasa gitu, yang secara salary itu udah di atas rata-rata pasti gitu, karena dia punya skill yang tinggi gitu, yang jarang gitu ya, di seluruh dunia juga dicari gitu ya. Jadi ini banyak orang yang nggak tahu, dan memang banyak kita sebagai studio tuh banyak di approach lah orang, oh bikin animasi berapa lama, segini berapa lama, kita kasihkan segini, mereka wah kaget gitu, oh kok mahal banget sih. Tadi saya bilang Frozen gitu, saya kasih lihat orang Frozen 2 triliun itu mereka sampai 2000 miliar gitu, wah saya pikir tuh cuman 1 miliar kali ya gitu loh bikin Frozen bisa. Orang-orang kayak emang susah itu ya gitu ya. Jadi kompleks sekali ya, animasi itu banyak spesialisasi ya. Jadi kita tuh ada yang modeling, ada rigging, ada texturing gitu ya, ada lighting, compositing seperti itu. Seperti dokter ya. Itu kan banyak spesialisasi gitu. Animasi itu juga seperti itu ya. Jadi waktu saya kerja Iron Man ya, itu yang kerja itu 500 orang. Orang seperti saya. 500, makanya kreditnya kan banyak. Hanya production 3D-nya aja ya. Jadi kenapa mahal ya? 500 orang gajinya, dan itu secara produksi berapa tahun? 2-3 tahun. Ya dikali aja. Dan itu kan gajinya US salary gitu. Makanya kenapa bisa mahal sekali gitu ya? Karena yang buat tuh harus banyak ya. Karena kalau nggak banyak itu nanti Iron Man 1 dan 2-nya jadi 10 tahun ya kan. Jadi kita nungguin Iron Man 2-nya 10 tahun lagi ya kan, jadi gitu kan. Nah, pekerjaannya banyak segala macam dan tingkat kesulitan tinggi gitu kan, secara salary tinggi, yang kerja banyak, makanya kenapa mahal. Ya, lalu yang kedua adalah apakah bisa dengan biaya terjangkau berkualitas? Jujur aja sebenarnya kita udah berpengalaman ya, itu tidak bisa. Jadi saya selalu analogikan seperti ini ya. Kalau kita misalnya ke showroom Mercy ya, Mercedes-Benz gitu, kan itu berkualitas misalnya. Terus dia ada orang datang, kan nggak mungkin ya, ibu bapak gitu ya datang, saya mau beli Mercy ini seharga Avanza misalnya. Sama seperti animasi ya. Jadi kalau berkualitas itu nggak mungkin saya mau kualitas Pixar gitu ya, tapi saya cuma punya budget Upin Ipin. Itu tidak mungkin terjadi, tidak akan mungkin bisa terjadi gitu ya. Sama seperti mobil kan, nggak mungkin di showroomnya, oke deh, karena kemauan ibu seperti itu, saya kasih nih mobilnya harga Avanza, kan nggak mungkin.
Ya sama seperti itu ya. Jadi ada harga, ada kualitas, itu tidak bisa ditawar. Kenapa begitu? Karena walaupun di Indonesia ya secara rate itu lebih rendah ya, gaji salary di studio kita itu termasuk tinggi sekali. Kalau nggak tinggi mereka diambil luar negeri, studio luar negeri. Makanya Luar negeri kan. Kita ini apa? Mitra ya terbaik gitu. Terus kenapa banyak pembuatan green screen itu maksudnya untuk replace background 3D-nya, chroma key. Jadi biar background-nya mudah jadi nanti ada programmingnya, kalau hijau itu hilang nanti di replace sama orang-orang 3D gitu sih. Simpelnya seperti itu. Kalau saya mau nambahin juga, jadi seperti tadi saya bilang ya, nggak semua produk itu dibuat setara. Jadi ada orang satu anak bisa nganimasi, ya, tapi belum tentu dia bikin animasinya belum tentu standar dengan kualitas yang sama dengan Hollywood. Yang kedua, belum tentu dia bisa bikin keseluruhan film animasi. Kenapa? Karena sebelum bikin produknya pun Ada di animasi dan di film, di game pun sama, ada praproduksi. Kita bikin naskahnya berapa lama, bikin writing-nya berapa lama, itu berapa orang, terus bikin storyboard-nya, ada ceritanya, dipecah-pecah, ada bagian manajemen praproduksinya dulu, sampai nanti produksinya butuh berapa ribu orang. Itu sama ya di game, dan itu yang lebih kompleks banget. Bikin animasi itu bukan sesuatu yang ngumpulin 10 anak bisa animasi terus bisa dijadikan satu film, enggak. Perlu ada sutradara, perlu ada produsernya, ceritanya gimana. Benar. Dan itu di game juga sama. Makanya tadi saya kasih contoh itu bikin bangunan ya. Kita bikin satu rumah satu lantai pakai 10 tukang bangunan bisa. Tapi kalau kita mau bangun gedung Shinsegae di Yodongpo gitu, bisa nggak kita pakai 10.000 tukang bangunan? Ya nggak jadi. Kenapa? Karena belum ada yang bikin arsiteknya, blueprintnya itu bahkan butuh waktu 1 tahun kan. Belum ada yang ngitung listriknya, kerangkanya butuh berapa, teknik sipilnya. Ada banyak banget elemen yang kita nggak tahu. Bahkan kita sebelum develop Lokapala, kenapa butuh waktu cukup lama? 2018 itu selama setahun kita cuma bikin desain dokumen. 8.000 halaman, setengahnya formula matematika. Itu game design document. Programming. Jadi kalau ada ngumpulin anak-anak lulusan kuliah buat bikin game kayak Lokapala ya nggak mungkin. Nggak mungkin jadi. Kenapa? Karena mereka cuma bisa develop berdasarkan blueprint. Dan blueprint itu harus ada tim khusus yang bikin. Gitu. Semoga menjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan berikutnya mungkin Pak Christian ya. Timothy Christian, lucu deh pertanyaannya. Permisi Pak, pakai permisi. Apakah Bapak ada saran kepada seseorang yang ingin masuk kepada industri game? Apakah memang dia harus membangun koneksi dulu? Jika dia seorang digital artist, apakah mesti ada online atau ada following dulu? Atau ia harus membangun portofolio? Kalau ini saya bisa langsung jawab dengan lumayan mudah ya. Pasti dari studio game maupun studio animasi, yang paling penting pertama kali kita lihat itu adalah hasil karya. Portofolio. Tanya Pak Andre, berarti portofolio. Pak Andre dulu di rumah, ya mungkin dia sempat bolos sekolah, udah bikin karya di rumah, ya kan? Dan bikin karyanya itu sampai diakui sama orang luar tuh, ya kalau mungkin zaman dulu udah ada Instagram, like-nya udah jutaan kali ya. Kira-kira seperti itu. Jadi harus ada acknowledgement dari itu. Justru saat ini ya, saat yang paling mudah dan paling mendukung untuk menjadi digital artist. Karena dari zamannya Pak Andre ketika menjadi digital artist dulu, nggak ada yang namanya Instagram, sosial media itu nggak ada. Siapa yang tahu untuk ngebuka file gambar HP kita tuh masih hitam putih bukan warna lain. Nggak bisa. Jadi kayak Pak Andre kalau mau nunjukin mesti kita dibawa ke rumahnya dia, karena dulu mungkin kita juga USB masih terbatas ya, belum gede size-nya. Habis itu tunjukin di monitor atau Pak Andre ngeprint. Ini loh karya saya gitu kan, pakai printer. Nah, itu pun resolusi printernya nggak begitu bagus. Jadi kalau saat ini ya menurut saya nomor satu yang paling gampang adalah buat satu karya yang benar-benar bagus. Targetnya di situ, nggak perlu saya mau bikin 1000 gitu. Satu aja cukup. Pak Andre mulainya dari 1. Itu aja sih menurut saya. Thank you Pak Christian. Jadi kalau bikin karya, kalau bahasa Jawanya adalah api tenang. Karena ini juga nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Andre sebelumnya, apa yang disampaikan Pak Christian, inilah makanya mereka mitra ya, luar biasa. Harus buat karya yang sangat bagus. Kenapa? Karena ada rupa, ada harga.
apa yang Anda buat dengan sangat baik pasti dinilai juga sangat tinggi. Tapi kalau Anda buatnya setengah hati, males-malesan, gue lagi putus cinta nih, bikin, jangan. Justru when you are facing a difficulties, throw all your heart in your work, you will gain success. Ini bukan hanya dari bapak-bapak animator, e-sport, dan gamer yang sukses. Ini dari bidang diplomasi maupun semua bidang, saya rasa sama kita lininya. Face difficulties, kejar terus gitu ya. Teman-teman, ini rupanya masih ada juga nih. Sorry nih bapak-bapak, tapi memang waktunya masih ada sih. Kak mau minta saran, namanya Jess. Untuk pembuatan IP, langkah awalnya mulai dari output di sosial media, seperti Instagram, atau bagaimana? Nah, pembuatan IP ini kan luas ya, luas. Jadi kalau di Korea itu ada industri namanya character licensing. Itu dari desain, tapi yang pasti pembuatan IP itu harus mulai dengan good writings. Karena nggak ada IP yang nggak ada latar belakang ceritanya, terus apa yang mau dibuat. Soal media buat penyebarannya bisa macam-macam. Kalau sekarang kayak tadi Pak Christian udah beritahu, mudah sekali. Kenapa? Karena banyak Instagram udah banyak gitu. Nah, yang penting kalau buat IP ya itu tergantung sama mediumnya apa nantinya. Apakah character licensing, apa dalam bentuk animasi, atau mau bentuknya komik atau film atau game. Strateginya disesuaikan dengan mediumnya masing-masing. Itu strateginya bisa macam-macam. Jadi saya nggak bisa jawab, oh kayak gini udah pasti berhasil, enggak. Karena itu memang perlu experience. Makanya sebenarnya kalau dari kami, biasanya dari industri, itu menyarankan coba kerja dulu di industri terkait. Jadi biar tahu pipeline-nya, tahu strategi bisnisnya, tahu gimana jalani bisnisnya. Karena bisnis itu bukan sesuatu yang bisa diajarin di bangku sekolah. Tapi memang harus benar-benar terjun langsung dan terlibat dalam prosesnya. Jadi 2 tahun, 3 tahun lah, baru nanti paham. Oh kenapa kita mengambil langkah-langkah ekstrim yang kalau buat orang awam mungkin kok nggak masuk akal ya gitu, tapi ini sudah calculated, udah kita perhitungkan sebelumnya seperti itu. Gitu. Terima kasih, dan apa yang baru disampaikan oleh Pak Ivan sebenarnya sejalan dengan apa yang sedang ditanyakan oleh Mbak Fitri Wahyuni. Izin bertanya, sebelum membuat suatu game, kakak survei untuk market dulu nggak sih? Lalu buat gamenya, jika iya bagaimana cara survei sehingga yakin gamenya banyak peminat? Sudah dijawab semuanya oleh Pak Andre, Pak Ivan, dan juga Pak Christian. Pastinya survei itu sangat perlu karena untuk menentukan pasarnya, bagaimana konsumennya, dan apakah pasarnya juga sizable, pasarnya besar atau tidak, dan apakah mengikuti tren tadi ya, kecenderungan trennya sedang apa. Misalnya tadi sudah ditampilkan oleh Pak Andre, ada Avengers, terus Pak Ivan juga Lokapala. Oh ya, terkait Lokapala ini ada satu pertanyaan, Pak. Pak, kapan Lokapala dibuka untuk Asia? Sedangkan kita tahu untuk saat ini masih terbatas di Indonesia oleh Mbak Esti Indramayu. Ya. Jadi kemarin kita sudah kasih tahu ya, kita lagi testing server di Asia Tenggara. Terus kemarin di Busan, baru minggu lalu kita juga lagi berdiskusi dengan publisher di beberapa negara di Asia Tenggara juga. Semoga cepat ya, tapi secepat-cepatnya akhir kuartal 1 tahun depan, karena prosesnya cukup banyak. Jadi kayak habis kita testing server, kemudian nanti ada permintaan dari publisher buat disesuaikan, ada localization lagi, terus nanti ada administratif juga, kita harus ngurus banyak administratif ya di tiap negara gitu. Jadi untuk buka tuh bukan cuma sekedar kayak buka keran gitu, jadi nanti ditunggu aja, pokoknya kita berproses. Masih ditunggu ya. Ditunggunya harus sabar kayaknya nih. Tapi tenang, kalau Pak Ivan, Pak Andre, Pak Christian semuanya bisa cepat. Pertanyaan sudah semua? Mbak Amel, masih ada? Oh, masih ada satu lagi. Banyak banget ya. Wow, ini kayaknya benar-benar memanfaatkan waktu dari para pakar kita nih. Silakan teman-teman. Karena kalau di Jakarta susah loh nangkep mereka berdua. Kami juga ketiban durian runtuh. Kebetulan pas beliau bertiga ini sedang berkunjung ke Korea, kita culik deh ke KBRI. Apa saja itu, Dri?
Ada pertanyaan. Apa saja tahapan? Apa saja tahap yang dilakukan animator untuk membuat animasi 2D atau 3D, dan biasanya tool apa saja yang biasa dipakai animator? Oke, ya gini. Jadi saya Baca storyboard, baca skrip storyboard. Jadi oke, saya menjelaskan tentang spesialisasinya secara contoh ya. Maksudnya untuk penjelasan saya biasa menjelaskan ke orang awam ya. Jadi untuk yang nggak tahu ya, animasi 3D ya. Kita ambil contoh film Transformers gitu ya. Saya asumsi sudah nonton ya. Kita lihat kalau nonton film Transformers itu kan ada Optimus Prime gitu kan. Dia loncat di atas Megan Fox gitu misalnya ya. Nah, yang buat ya ada banyak spesialisasi. Jadi yang buat modelingnya itu timnya nanti ada 30-40 orang ya. Jadi hanya buat kepalanya, si A buat kepala, si B buat tangan gitu ya. Jadi itu dinamakan modeling gitu ya. Lalu yang kedua adalah texturing. Jadi nanti yang kasih warna itu beda lagi. Ya, jadi nggak ada orang yang mengaku. Makanya kenapa tidak pernah ada orang yang mengaku, oh gue yang buat Optimus Prime, gue yang buat Iron Man. Nggak ada, karena dikeroyok. Jadi si A bikin kepala tapi tanpa warna. Ya, si B bikin tangan, si C bikin kayak patung aja, patung yang kompleks dikeroyok banyak orang, dikasih pewarnaannya, nanti ke tim yang lain lagi orangnya beda lagi gitu misalnya. Ya, terus nanti itu Optimus Prime dikasih tulang, itu namanya rigging ya. Jadi modeling, texturing ya, rigging dikasih tulang. Jadi komputer itu nggak tahu kalau si Optimus Prime-nya ini sikunya di sini ya, di sini bahunya gini bergerak ya, itu dinamakan proses rigging, dikasih tulang. Lalu next adalah animation. Nah, inilah banyak orang yang salah mengerti, karena animator itu adalah salah satu bagian dari digital artist. Jadi kayak dokter spesialis jantung, itulah animator. Tapi orang karena udah common banget di Indonesia ngomongnya 3D animator. Sebenarnya animator itu hanya salah satu jurusan. Seperti dokter spesialis jantung, tapi dokternya itu adalah digital artist ya. Gitu. Jadi nah, setelah udah ada bentuknya, udah ada tulangnya, akhirnya model animator ini yang menggerakkan. Tapi dia nggak membuat bentuk robotnya, dia nggak memberikan tulang, dia hanya menggerakkan. Ya kan. Lalu setelah menggerakkan, nah spesialisasi saya yang terakhir itu adalah lighting compositing. Saya dulu di sana spesialisasinya adalah lighting compositing. Jadi udah dimasukin seperti tadi saya bilang, dia loncat di atas Megan Fox gitu, Optimus Prime-nya ya kan. Saya yang bertugas, orang lighting compositing itu bertugas untuk supaya si Optimus Prime ini gak kayak tempelan. Karena Megan Fox ini syuting waktu sore, jam berapa? Jam 5 misalnya. Ya kan? Terus ada gedung-gedung. Gedung-gedungnya ini banyak bayangan yang kena ke Megan Fox. Ya. Setengahnya Megan Fox kena bayangan. Nah, saya harus menyatukan itu supaya nyambung sama Megan Fox. Karena komputer nggak tahu, ini jam berapa ya? Waktu syuting ini si Megan Fox jam berapa? Di antara gedung-gedung apa enggak ya? Nah, komputer harus dikasih tahu dengan orang-orang waktu saya bekerja seperti saya, lighting compositing. Gitu. Sebenarnya secara garis besar seperti itu. Sebenarnya itu kan hanya 5 ya. Sebenarnya ada 15. Tapi sangat teknikal ya. Nanti efek misalnya api itu ada lagi turunannya. Hair, jadi ngerjain cuma rambut doang. Ngerjain cuma efek misalnya api doang. Jadi ini orang ngerjain api aja, air doang. Itu ada lagi orang-orangnya. Jadi makanya kenapa mahal? Ya, dan lama gitu mengerjakan, dan kenapa maksudnya secara kualitas orang bisa wow. Karena ya itu tadi saya bilang perlu itu prosesnya seperti itu gitu ya. Lalu tadi pertanyaan kedua, bisa tools apa saja yang jadi tools itu banyak, tapi secara industri memang biasa memakai Autodesk, produk dari Autodesk, namanya Autodesk 3ds Max, Maya, bisa pakai After Effects. Cuman sekarang juga untuk yang free bisa pakai Blender sebenarnya. Jadi itu yang common ya. Sebenarnya secara kalau detailkan banyak sekali, cuman itu yang paling common, 3 itu aja. Makasih Pak Andreas Suryatu, udah ada yang langsung kasih komplimen Mas Umar. Iya nih idola saya, Andreas Surya, bersyukur bisa hadir, hehehe. Aduh, tapi Pak Ivan juga idola semua loh, jangan salah. Pak Christian juga, ya.
Oh, Johannes juga. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik di sore hari ini dan membuat kita semua tidak ngantuk karena di Korea sebenarnya sudah menjelang jam 18.00. Nah, iya benar karena kita juga kan generasi selfie nih ikut-ikutan. Jadi berarti kita harus foto ya, Pak. Oh, rame-rame ya. Baik, betul. Ayo teman-teman kita buka untuk on camera. Kita foto bersama dengan idola-idolanya teman-teman nih. Pak Andre Surya, Pak Ivan Chen, dan Bapak Christian. Yuk, buka yuk. Kalau nggak buka, nggak kelihatan. Udah siap? Dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Satu lagi kita pakai sarangnya dong, kan ekonomi kreatif. Sarangnya. Oke, terima kasih teman-teman dari Kota Seoul untuk Jakarta dan semua kota-kota di Indonesia. Jangan takut meraih mimpi Anda untuk meraup potensi dari ekonomi kreatif dan digital, khususnya subsektor animasi, e-sport, dan game. Kalau dibully atau bahasa Indonesianya apa, dirundung ya, bahwa teman-teman tuh suka main game, jangan takut, terus main tapi berkreasi seperti Pak Andre, Pak Christian, Pak Ivan. Justru jangan hanya main tapi udahlah nggak mau belajar, ya kapan mau jadi bangsa yang besar. Kita menuju tahun 2045. Indonesia akan memperingati 100 tahun seabad kemerdekaan kita, dan juga di tahun 2023 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul akan memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan. Kami dengan bangga mempersembahkan webinar ini dan kami bersyukur dengan kehadiran teman-teman, khususnya 3 narasumber kita yang sangat ciamik tenan. Terima kasih Bapak-Bapak, all the very best untuk Anantarupa, untuk Inspire, dan juga School of Digital Art-nya, dan tentunya untuk kolaborasi Indonesia-Korea. Maju terus, fighting! Kamsahamnida, sampai bertemu di episode berikutnya ya, webinar berikutnya. Thank you. Thank you semua.